tidak ada anak-anak waras yang akan memainkan boneka-boneka ini. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan dalam episode versus hari ini, kita akan melihat antara Chucky dan Annabelle, siapa yang akan mendapatkan gelar sebagai boneka terseram dari film horor. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Karena kita akan membahas tentang kejadian dalam seri film Child's Play dan Annabelle, jadi mungkin akan ada spoiler di depan. Ronde pertama, asal-usul. It's over. Sebelum menjadi boneka, Chucky merupakan seorang pembunuh berantai dan praktisi voodoo bernama Charles Lee Ray. Sebuah nama yang terinspirasi dari penjahat terkenal, Charles Manson, Lee Harvey Oswald, dan James Earl Ray. Dari situ saja kita sudah bisa menebak karakternya seperti apa. Bahkan ketika masih menjadi manusia, dia merupakan orang yang sangat keji, terkepung oleh polisi dan mengalami pendarahan dari luka tembakan. Dia menggunakan mantra voodoo untuk menaruh jiwanya ke dalam boneka di dekatnya. Kelanjutannya, kalian pasti sudah tahu lah ya. Sedangkan cerita Annabelle berdasarkan sebuah boneka asli yang diklaim oleh peneliti paranormal Ed dan Lorraine Warner sebagai boneka berhantu. Dalam filmnya, cerita asal-usulnya sangat tragis. Ketika Annabelle, seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun, meninggal karena tertabrak mobil. Samuel dan Esther Mullins, sang orang tua dari Annabelle, setuju untuk memindahkan suatu entitas yang tidak diketahui ke dalam boneka porselen untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya. Dan setelah iblis menyerang Esther, mereka mengunci boneka itu dalam sebuah ruangan yang tidak digunakan. Tapi seperti yang kita tahu, itu tidak berakhir di sana. What is it? Evil. The devil itself. What are you talking about? Asal-usulnya Chucky bisa dibilang to the point, sedangkan milik Annabelle lebih dalam dan juga menyeramkan. Dan fakta kalau dia berdasarkan boneka yang memang ada, itu membuat kita merinding. Jadi, kami memberikan ronde pertama untuk Annabelle. Annabelle? Pemenangnya Annabelle. Ronde kedua, kemampuan. Chucky mungkin mahir menggunakan barang-barang rumah tangga, tapi kemampuan sebenarnya adalah dia bisa menahan rasa sakit yang banyak. Dalam franchise Child's Play, dia ditembak, dilelehkan, diledakkan, dipotong hingga berkeping-keping, ditusuk dan diinjak, tetapi dia tetap kembali. Hi, I'm Chucky, wanna play? Untuk Chucky, kematian hanyalah hambatan sementara karena jiwanya akan menemukan boneka yang baru dan dia akan kembali lagi. Dia bahkan menjadi begitu kuat dalam Cult of Chucky ketika dia mempelajari trik baru yang membuat jiwanya bisa memasuki beberapa boneka sekaligus. Go ahead and shoot. I'll be back. I always come back. Sedangkan kemampuan Annabelle lebih beragam. Iblis yang merasuki boneka ini memiliki kekuatan supernatural yang mulai dari hanya menakutkan sampai mematikan. Menggunakan telekinesis, dia bisa memanipulasi barang di sekitarnya, mulai dari buku dan pintu sampai ke record player dan kompor. Dia juga bisa memasuki kepala dari korbannya, membuat mereka berhalusinasi. Dan jangan pikir kalau dia tidak memiliki kekuatan fisik. Dia bisa mencungkil bola mata keluar dan melempar orang dari ruangan dengan mudah. Lebih parah lagi, kalau iblis ini ingin menyiksamu, hampir tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak pun tubuh yang bisa Chucky kendalikan, dia tidak bisa menandingi kekuatan iblis yang sebenarnya. Kemenangan lainnya untuk Annabelle. Wait a sec, how did that get in there? I swear I threw it out. Pemenangnya Annabelle. Ronde ketiga, kepribadian. Come on, step on it. Karena pernah menjadi manusia, Chucky tetap memiliki beberapa karakteristik dari Charles Lee Ray. Sebagai tambahan untuk menjadi sangat sadis, dia rentan terhadap kebencian dan dipenuhi amarah. Meski sebenarnya menghabiskan waktu yang cukup lama sebagai boneka mungkin akan membuat kita semua menjadi sedikit pemarah.
dia juga memiliki selera humor yang jahat. Itu jelas dalam one-linernya yang buruk dan tawanya yang menyeramkan. Untuk sebuah boneka, dia begitu hidup, meski itu bukan dalam konteks yang baik. How's it hanging, Phil? Oke, sebaliknya, Annabelle kurang lebih tidak memiliki kepribadian, atau setidaknya apapun yang manusia kenali sebagai kepribadian. Boneka ini tidak berbicara dan jarang sekali bergerak. Ekspresi wajahnya tidak berubah biar apapun yang terjadi di sekitarnya. Meski kita sudah melihat sekilas si iblis yang mengendalikannya, itu juga tidak memiliki kepribadian yang bisa kita kenali, selain dia menikmati untuk menakut-nakuti kita semua. Dia adalah sosok di luar dunia yang penuh teka-teki, dan terfokus pada tujuan utamanya, mengambil jiwa manusia. Meski karakter yang tidak manusianya membuat Annabelle menakutkan, kepribadian jahat dan sadis milik Chucky memenangkan ronde ketiga ini. Pemenangnya Chucky. Ronde keempat, faktor keseraman. Did you miss me, Andy? I sure missed you. Kalau berbicara tentang apa yang membuat Chucky menyeramkan, ada beberapa aspek yang bisa dipilih. Kapanpun dia berbicara atau bergerak, gerakan yang tidak natural ini begitu menyeramkan. Kualitas estetik ini bahkan lebih menyeramkan dalam seri di mana wajah Chucky dijahit. Itu membuatnya terlihat lebih buruk lagi. Kemudian, kebiasaannya bersembunyi dan melompat keluar untuk menyerang korbannya. Untuk siapapun yang takut dengan jump scares, kamu pasti deg-degan saat menonton adegan di mana kamu tahu Chucky sudah menunggu untuk menyerang. Sebaliknya, meski senyuman yang tidak pernah berubah dari Annabelle ini sangat menyeramkan, keseraman sesungguhnya datang dari iblis yang direpresentasikan oleh boneka ini. Iblis yang merasuki Annabelle bisa memanipulasi ruangan di sekitarnya untuk memberikan atmosfer yang mengganggu. Dia bisa mengelabuhi orang dengan ilusi dan menyerang mereka untuk jump scare yang sangat efektif. Dan ketika iblis ini akhirnya muncul, dia memiliki figur manusia dengan tanduk yang membuatnya terlihat seperti dia baru saja keluar dari neraka. Fakta kalau dia juga bisa tiba-tiba menghilang dari pandangan membuatnya lebih menyeramkan. Ya, meski Annabelle membuat kita merinding, trik telekinesis dan wujud iblisnya bisa dibilang cukup standar. Sedangkan Chucky telah memasuki setiap sudut dari pasar untuk si boneka pembunuh maniak, dan kemenangan harus diberikan kepadanya untuk keunikannya. I got a new game, sport. It's called Hide the Soul. And guess what? You're it. Chucky memenangkan ronde keempat. Pemenangnya Chucky. Ronde kelima, total korban. What is wrong with me? I'm scaring myself half to death. Chucky telah menumpuk total korban sejak debut pertamanya di tahun 1988. Dan dia sepertinya tidak akan melambat dalam waktu dekat. Dalam Child's Play 2 saja, dia membantai 7 orang. Pengalamannya dalam berbagai episode dari franchise ini membuatnya lebih kreatif dalam membunuh. Tidak hanya menggunakan pisau dan tongkat, sekarang dia memasuki teritori yang lebih sadis. Dia menjadi begitu efisien dalam Cult of Chucky menggunakan beberapa boneka sekaligus. Bisa dibilang tidak ada yang aman dari boneka ini. Bahkan orang yang lewat pun bisa menjadi targetnya. Get him, Chucky. Get him, Chucky. Nah, kalau franchise-nya Annabelle sudah beda cerita ya. This is what Ruby meant. Sampai sekarang, beberapa mayat bisa dihitung. Dalam Annabelle dan prequelnya Annabelle Creation, kita bisa melihat ada 8 orang yang menemui ajalnya. Tapi sebenarnya, rata-rata bukan karena tindakan langsung dari Annabelle. Dan lagi, itu juga tidak begitu sadis. Sebrutal-brutalnya kematian dari Samuel Mullins dalam Annabelle Creation dengan jarinya dipatahkan ketika memegang crucifix. Kita rasa itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang harus dilalui oleh teknisi pabrik dalam Child's Play 2. Dengan begitu banyaknya korban yang berjatuhan dalam setiap filmnya, Chucky dengan mudah memenangkan ronde terakhir ini. I am Chucky, the killer dog, and I dig it! Pemenangnya Chucky. Hasil akhir, Chucky memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-2.
Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Tulis di kolom komentar menurut kamu siapa yang seharusnya memenangkan ini. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video versus.